program Millennial Talk. Dan seperti biasanya nih Tribuners, dalam program Millennial Talk kami pastinya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya akan memberikan informasi nih kepada Tribuners yang lagi menonton acara kita pada sore hari ini dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya sudah kedatangan, yaitu ada dosen dari STIMIK Catur Sakti Kendari, ada Pak Zulkifli. Kemudian juga bersama mahasiswanya di sini ada Wahid. Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kan tema kita pada sore hari ini tuh kita bakal ngobrol tentang inovasi teknologi mahasiswa. Ini bacanya gimana nih? STIMIK atau STIMIK, benar nggak bacanya? STIMIK, ya, STIMIK. Oke, benar ya. Nah, STIMIK Catur Sakti Kendari nih, ada bagaimana inovasi yang sudah dikembangkan. Kita pengen kenalan-kenalan dulu barangkali ya. Dan mungkin pertama boleh dari siapapun itu, mungkin sapa-sapa dulu nih Tribuners yang ada di rumah sambil kembali menyebutkan namanya dan kemudian asalnya dari mana, di kampus sebagai apa, begitu boleh. Oke. Jadi nama saya Zulkifli Said. Jadi jabatan saya di kampus sebagai dosen sekaligus penanggung jawab program Merdeka Belajar. Oke, dosen apa nih Pak? Saya dosen IT. Oh, IT. Ya. Baik. Nah, kalau Wahid sendiri? Nama saya Abdul Wahid Akhyarudin. Saya di kampus sebagai mahasiswa biasa untuk tahun ini. Kalau untuk tahun kemarin, saya sebagai ketua BEM STIMIK Catur Sakti Kendari. Oke. Sekarang udah semester berapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya sekarang sudah semester 8, Oh, semester berarti akhir. harusnya nggak lama lagi ya, Ya, menyelesaikan studinya. Kalau jurusannya jurusan apa, Wahid? jurusan saya sistem komputer. Oh, sistem komputer. Baik. Nah, kalau Wahid sendiri nih, menurut Wahid kenapa sih, apalagi mahasiswa kan dia sekarang yang dituntut harus bisa berinovasi begitu. Nah, apa nih dari Wahid sendiri, kenapa nih kira-kira kita harus berinovasi di bidang teknologi khususnya? Oke, jadi untuk teknologi sekarang ini kan memang sedang berkembang pesat di negara kita khususnya. Kalau saya melihat data penggunaan untuk internet itu yang dikeluarkan oleh perusahaan riset Data Reportal, bahwasanya pengguna internet di Indonesia sendiri ada sekitar 247 juta orang di riset atau diambil datanya pada tahun 2022 di awal bulan. Jadi menunjukkan bahwasanya sekarang ini sudah eranya menuju teknologi. Adapun inovasi sendiri itu adalah pembaruan. Jadi teknologi yang sudah ada kita lakukan pembaruan ulang, kemudian kita cari masalahnya, kemudian kita lakukan update atau upgrade. Ataupun juga bisa kita membuat teknologi dari awal. Kita mencetuskan teknologi dari awal, tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Namun lebih bagus lagi kalau umpama teknologi yang sudah ada kita carikan masalahnya, kemudian kita kembangkan, dan itulah bentuk daripada inovasi teknologi. Kemudian untuk inovasi tersebut juga sekarang sedang diinisiasi oleh mahasiswa di STIMIK Catur Sakti Kendari, bagaimana teknologi-teknologi yang sudah ada dilakukan pembaruan sehingga yang sudah dikatakan oleh Bapak dosen saya bahwasanya teknologi itu bisa bermanfaat di kalangan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kemarin dalam proses pembuatannya itu kan 3-4 bulan ya, kurang lebih waktu pembuatannya begitu. Apa nih kendala mungkin yang dihadapi dalam proses pembuatan alat ini sendiri apa? Kalau untuk kendalanya untuk membuat teknologi ini sebenarnya lebih ke arah pemikiran sih. Oke, Kan gimana kita tuh? dituntut untuk ini berpikir bagaimana algoritma ini bisa kita implementasikan. Kemudian juga pastinya kalau untuk alat-alatnya sendiri, kalau untuk di kampus itu kan memang disediakan, tapi tidak seperti mungkin di kampus-kampus Di yang industri. yang berbasis industri, yang mana mereka menyediakan alat-alat yang begitu lengkap. Kalau seperti kita kan alat-alatnya kita pesan online, kemudian setelah itu baru kita buat alatnya. Istilahnya nanti ada yang membutuhkan teknologi tersebut baru kita buatkan.
Mungkin kendalanya seperti itu sih. Oke, kendala juga buat apa perlengkapannya ya Iya. barangkali ya yang dimana harus pesan online dulu Iya, begitu dan datangnya mungkin itu salah satu faktor agak lama juga ya Iya. barangkali pembuatannya. Betul. Baik. Nah, kalau untuk pembuatan alat ini sendiri apa sih yang memotivasi sehingga kemarin munculnya ide untuk membuat alat ini? Kalau untuk motivasi kita bisa buat alat ini karena di Sulawesi Tenggara sendiri atau khususnya di tempat-tempat wilayah kita kan sini berbasis. Saya melihat juga sih seperti kita di sini ini masih menggunakan cara-cara manual. Oke. Nah, sementara di luar-luar kota itu sudah menggunakan teknologi seperti hidroponik itu kan justru memudahkan bagi petani juga sehingga dalam bertaninya juga bisa hemat, kemudian efisien dan hasilnya pun juga bisa bagus dibandingkan kita bertani secara manual. Oke. Sehingga itu bisa membuat motivasi bagi kita untuk menciptakan teknologi tersebut. Baik. Nah, terakhir nih, apa nih harapan yang pengen dicapai dengan adanya inovasi ini sendiri? Ini mungkin kayak satu-satu ya Oh, barangkali. satu-satu. Oke. Mungkin dari teman mahasiswa Oh, karena iya. teman mahasiswa yang paling banyak berjasa di situ. Nah, Mungkin dia. oke, silakan. Jadi harapan saya itu selalu ada motivasi begitu, sehingga itu yang membuat kita menjalankan aktivitas itu bisa selalu semangat. Jadi saya punya kata-kata atau quotes, be the sun of the life, Oke. yang artinya jadilah matahari kehidupan bagi orang lain. Jadi sifatnya matahari itu dia hangat menghangati, terang menerangi sekelilingnya. Kemudian jika ada mendung, matahari pun itu tetap hangat. Jadi matahari tak kenal padam, selalu memberikan kemanfaatan kepada manusia yang ada di bumi ini. Begitu pula juga kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang dijadikan sebagai suri tauladan juga atau dijadikan sebagai calon penerus-penerus bangsa dalam membuat sebuah inovasi teknologi apapun, bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk apa kita membuat teknologi kalau tidak bermanfaat kepada masyarakat? Jadi memang kadang kita berawal bahwasanya kalau kita buat teknologi itu harus bisnis dulu di awalnya. Padahal kan kalau umpama kita buat teknologi itu di awal bisnis, pasti tidak ada motivasi kita untuk membuat teknologi itu. Tapi kalau kita berawal buat teknologi karena ada masalah, kemudian kita bantu selesaikan dan itu juga bisa bermanfaat pada masyarakat, pastilah nanti itu akan mengikut. Dan itu juga harapan bagi kampus-kampus sekarang yang sedang diinisiasi oleh Bapak Menteri dengan adanya kampus Merdeka Belajar itu sangat bagus sekali untuk kami sebagai mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas kami, menciptakan teknologi-teknologi baru. Tinggal kami butuh support, dukungan baik moral maupun juga dukungan dari pendanaan, sehingga teknologi ini itu tidak hanya berlaku di kampus saja atau tidak hanya berlaku pada saat penyusunan tugas akhir saja, tapi bagaimana teknologi ini itu bisa kita kembangkan menjadi industrialisasi, yang mana industrialisasi itu bisa kita manfaatkan di kalangan masyarakat itu sendiri. Baik, luar biasa. Terima kasih ya, Kak Wahid dan juga Pak Zulkifli yang pastinya sudah memberikan informasi dan memperkenalkan nih inovasinya yang sudah dibuat dan pastinya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya petani gitu. Baik, nah sebelum saya tutup, jadi kita tuh biasanya tutup program ini dengan slogan. Kalau saya bilang Tribun, nanti kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, hafal ya, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.